Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di UTS kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Sebastian Roy Nasir, NIM 210536615244, Prodi S1 Teknik Elektro Offering B. Di sini saya akan mempresentasikan jihad radikalisme umat beragama dan muslim moderat. Ini akan kita temukan di nanti pertemuan 27 bab 12. Pengertian jihad. Jihad bisa diartikan jahada yujahidu, mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki. Perang di jalan akidah atau keimanan, upaya sungguh-sungguh dalam mempertahankan Islam dari serangan pihak lawan merupakan pengertian dari jihad. Jihad itu upaya untuk membela agama Islam dengan harta, benda, jiwa, dan raga, seperti perjuangan melalui bidang pendidikan, bidang ekonomi, sosial budaya, dan masih banyak lain. Dan jihad dan perang itu memiliki persamaan ya sih? Jihad dan perang sangat berbeda. Jihad dan perang merupakan sesuatu yang tidak bisa disamakan. Karena kenapa? Jihad sendiri adalah perang untuk menyiarkan agama Islam. Jihad itu untuk mempertahankan, bukan untuk memusuhi atau mengajak seruan kaum kafir untuk ikut ke agama Islam. Islam itu mengajarkan kita jihad untuk mempertahankan diri dari gangguan lawan. Jika mereka tidak serang, kita tidak boleh menyerang. Adapun firman Allah yang berbunyi وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Innallaha la yuhibbul muhtadin. Yang artinya pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Adapun firman Allah hal lain yang berbunyi وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dalam peristiwa Fat Makkah atau pembebasan kota Makkah yang dilakukan oleh umat muslim, saat umat Islam mengalami kegembiraan atas keberhasilannya kelompok kecil sahabat Nabi Muhammad, mereka menyiarkan slogan bertuliskan Al-Yaum, Yaum Al-Malhamah, yang artinya hari ini adalah hari pertumpahan darah. Gejala radikalisme ini dengan cepat diantisipasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan melarang beredarnya slogan tersebut dan menggantinya dengan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya hari ini adalah hari kasih sayang. Karena Islam sendiri adalah agama yang rahmatan lil alamin. Hukum jihad sendiri yaitu fardu kifayah, yang artinya ketika orang lain sudah melakukannya, maka muslim yang lain gugur melakukannya atau sudah tidak menjadi fardu. Begitulah yang diartikan fardu kifayah. Dan jihad sendiri mempunyai dua arti, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal berhijrah dengan sabar, jihad kontekstual melawan musuh ataupun setan. Radikalisme, paham yang menginginkan sesuatu atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme ini mempunyai dua macam, umum dan khusus. Radikalisme umum antara lain fundamentalisme, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Dan yang khusus
seperti pemahaman agama yang kurang, tidak adanya toleransi, adanya penindasan, lingkungan masyarakat yang kurang kondusif, dan worldview. Bentuk radikalisme. Bentuk radikalisme beragama beberapa jenis, yaitu seperti aksi teror, seperti bom bunuh diri, saling menyerang, dan aksi kekerasan. Dan yang tidak lama ini, radikalisme adalah seperti tragedi kekerasan. Tragedi ini biasa disebut Black Thursday World Trade Center atau YTC. Ini terjadi pada 11 September di Amerika Serikat. Dan yang kedua, tragedi bom Legend Bali. Dan satunya itu bom di Hotel Jiwai Jakarta yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang sebagai akibat dari terorisme ini. Dan yang ketiga, aksi teror di Thailand Selatan. Dan yang keempat, perlawanan Filipina Selatan. Mengapa hal itu terjadi di Filipina Selatan, perlawanan? Karena itu pada saat itu rakyat Muslim tidak mempunyai keadilan dari pemimpinnya. Seperti keadilannya tidak ada dan kesenjangan sosial. Karena di sana Muslimnya minoritas. Dampak radikalisme mengakibatkan terjadinya kekerasan, bahkan menimbulkan konflik peperangan secara horizontal dan vertikal. Radikalisme melahirkan beragam penderitaan dan nestapa. Kini sudah saatnya umat Islam untuk upaya mencegah radikalisme ini terjadi. Yang pertama, berbahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara Islam seharusnya menjadi partner, menghapus kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Reorientasi pemahaman agama. Yang keempat, modernisasi kehidupan manusia secara selektif. Dan yang kelima, menanamkan kesadaran dalam menyikapi pluralisme. Kita ini harus bergerak cepat, menumbuhkan karakter keberagaman yang moderat, dan memahami dinamika kehidupan secara lebih terbuka, konteks pluralitas kehidupan dari pihak lain, atau sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebihan dan didefinisikan sebagai pandangan seorang muslim atau umat muslim terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikap segala sesuatu yang mengambil jalan tengah atau moderat. Indonesian Islam is very rich, not only in terms of its culture and social expression, but also in terms of institution. Islam di Indonesia sangatlah kaya, tidak hanya dari segi budaya dan ekspresi sosial, tetapi juga dalam hal institusinya. Partai-partai politik di Indonesia yang berwawasan keislaman seperti PKS, PKKB, PKB, PPP, PKNU, PBB, dan masih banyak lain lagi tidak memperjuangkan atau berusaha mendirikan agama Islam di Indonesia, tetapi mereka berjuang untuk berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pro rakyat, serta berjihad bagi berlakunya syariat Islam di lingkungan manusia. Sebelum mengakhiri presentasi pada kesempatan kali ini, saya tutup dengan kata-kata banyak-banyaklah mempelajari ilmu agama dan situasi yang kita hadapi. Jangan sampai kita terpengaruh dengan keburukan. Beliau adalah Muhammad Quraisyab. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.